Pemuda Indonesia, baju singkat untuk negara. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang, dan aku tak ku lupakan engkau ku banggakan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Guru-Guru SMA Negeri 23 dan SMP Negeri 2 Kelapa II. Yang terhormat adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 23 dan SMP Negeri 2 Kelapa II yang saya cintai. Dalam rangka hari ulang tahun Sumarekon Mall Serpong ke-6 yang jatuh kemarin 27 Oktober, maka pada hari ini kami rombongan dari Sumarekon berkunjung dalam upacara hari ini untuk memperingati Sumpah Pemuda. Kami merasa bangga bisa berada di sini bergabung dengan adik-adik sekalian. Jadi kami mengucapkan terima kasih bisa diizinkan hadir di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyajikan orasi tentang makna Sumpah Pemuda bagi kita semua. Saya berbicara depan ini mungkin karena saya adalah lulusan sejarah UI, jadi saya cukup paham tentang sejarah nasional kita. Jadi mohon waktunya bagi adik-adik untuk lebih lama lagi berdiri, mohon kerelaannya untuk bisa menyimak apa yang saya sampaikan, sehingga pertemuan upacara ini menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Amin. 28 Oktober 1928 adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Pada hari itu lahirlah bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tepat 85 tahun yang lalu, 80 pemuda
berkumpul untuk merumuskan nasib bangsa. Mereka berasal dari berbagai organisasi pemuda kedaerahan seperti Pemuda Jawa, Betawi, Batak, Ambon, dan lainnya. Mereka datang dari daerah yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda, dan menggunakan bahasa daerah yang berbeda. Mereka bermufakat dalam Kongres Pemuda kedua di asrama mahasiswa milik Si Kok Diong di Jalan Keramat Raya nomor 106 yang kemudian dijadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. 6 abad sebelumnya, Gajah Mada, Mahapatih dari Kerajaan Majapahit, mengikrarkan Sumpah Palapa sebagai tekad untuk mempersatukan Nusantara. Sumpah ini berhasil menjadikan Majapahit sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Tapi tidak ada yang abadi di dunia ini. Zaman berganti, Majapahit tenggelam, dan Nusantara sedikit demi sedikit ditaklukkan penjajah bangsa Eropa. Dari negara adikuasa menjadi negara jajahan. Dari bangsa yang berdaulat menjadi bangsa yang dihina oleh penjajah Belanda sebagai bangsa kuli dan kuli dari bangsa-bangsa di dunia. Namun, di titik terendah dan lembaran hitam perjalanan bangsa ini, semangat Sumpah Palapa tidak pernah padam. Roh Sumpah Palapa ini diwarisi oleh para pemuda yang merintis organisasi pergerakan Budi Utomo yang menandai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Pemuda adalah pelopor kemajuan dan motor pergerakan nasional yang mampu membebaskan bangsa kita dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa merdeka. Selama 3,5 abad, Nusantara dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Pemuda berani melawan taktik penjajah divide et impera, memecah belah dan menguasai dengan mengadu domba antar suku dan ras yang ada di bumi Nusantara, sehingga meninggalkan potensi konflik sara, suku, agama, dan ras hingga sampai sekarang. Di tengah perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan bahasa, para pemuda mencari titik temu persatuan nasional, yaitu nasionalisme Indonesia. Mereka menolak nama Hindia Belanda untuk negeri ini dan memilih nama baru, yaitu Indonesia, yang berasal dari kata Indo dan Nesos, yang berarti kepulauan India. Inilah rumusan ikrar mereka yang pada waktu itu, pada tahun 1928, mereka sebut sebagai Sumpah Setia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dengarlah kembali sumpah mereka. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Diperdengarkanlah pula lagu ciptaan W.R. Supratman yang dimainkan biola tanpa syair. Lagu yang semula dinamakan Indonesia Mulia ini kemudian dikenal sebagai Indonesia Raya, yang dijadikan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Indonesia Raya artinya Indonesia yang besar, Indonesia yang jaya. Itulah cita-cita W.R. Supratman ketika menuliskan lagu ini. Lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan setiap upacara bendera merupakan jiwa dan semangat dari Sumpah Pemuda. Setiap kali kita menyanyikan Indonesia Raya, sesungguhnya kita membangkitkan kembali semangat pemuda angkatan 1928. Ada dua semangat utama dalam Sumpah Pemuda yang perlu kita amalkan dan lestarikan untuk menciptakan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Pertama, kekuatan cita-cita, dan kedua, semangat persatuan. Dari Sumpah Palapa sampai Sumpah Pemuda merupakan tonggak kemajuan bangsa kita. Manjada wajada, siapa yang berkemauan akan berhasil. Di mana ada kemauan, di situ adalah jalan. Sumpah Pemuda adalah bukti kekuatan tekad para pemuda untuk mewujudkan cita-cita mereka. Mereka mengesampingkan perbedaan dan menjunjung persamaan. Kekuatan militer penjajah mampu dikalahkan oleh kekuatan idealisme pemuda. Benarlah apa yang dikatakan Bung Karno, pendiri bangsa kita. Berikan aku 1000 anak muda, maka aku akan pindahkan gunung. Berikan aku 10 pemuda yang cinta tanah air, maka aku akan mengguncang dunia. Peringatan Sumpah Pemuda seperti sekarang seharusnya mengingatkan kembali kita tentang semangat persatuan. Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke hanya bisa terbentuk dan bertahan dengan adanya persatuan nasional. Sesuai moto bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, ratusan pulau, suku, bahasa, Indonesia merupakan negara yang paling majemuk di dunia. Dijuluki sebagai the ultimate diversity. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan karunia Tuhan yang harus menjadi modal kekayaan bangsa kita. Tapi di sisi lain, perbedaan dalam keberagaman juga dapat memicu perpecahan. Gejala perpecahan di masyarakat kita sudah semakin memprihatinkan. Konflik sosial terjadi di mana-mana, mulai dari tawuran antar kampung dan kerusuhan supporter sepak bola, hingga konflik sengketa pilkada dan pertikaian antar umat beragama. Rasa persatuan sudah semakin pudar. Perbedaan pendapat sering diselesaikan dengan cara kekerasan. Sedihnya, para pelajar yang dulu merupakan motor penggerak persatuan dalam Sumpah Pemuda 28 dan menjadi motor dalam Revolusi Indonesia sebagai tentara pelajar pada tahun 45, kini sering terlibat dalam tawuran. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerus mengabaikan persatuan dan lebih mengutamakan kebanggaan sekolah? Mencemari motivasi pergi ke sekolah bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi juga untuk bertikai dan memandang siswa sekolah lain sebagai musuh yang harus diperangi, sehingga jatuh korban sia-sia. Mau dibawa kemana negara ini? Tinggal menunggu waktu, negara kita akan terpecah belah dan Republik Indonesia akan punah, tinggal menjadi sejarah. Adik-adik sekalian, seperti lagu Indonesia Raya yang barusan kita nyanyikan, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Artinya, setiap menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mengikrarkan untuk menjadi pandu, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi panutan bagi bangsa kita. Adik-adik, apa kalian mampu untuk membuat cita-cita yang tinggi, memperbaiki bangsa ini? Ya. Pemuda Indonesia.